rumah budaya dari sisi timur Pulau Jawa. Menyimpan cita rasa dan pemandangan yang menyejukkan mata. Berpetualang di hijaunya hamparan kebun. Menguak sisi lain keindahan dan budaya di Kota Karnaval Jember. Bersama saya Amalina Lutfia, inilah Journey Way to Explore. Dijuluki Kota Karnaval, inilah Jember, sebuah kabupaten di Jawa Timur yang identik dengan gelaran Jember Fashion Carnival yang secara rutin digelar setiap tahun. Namun kali ini saya datang khusus ke kabupaten ini untuk mengunjungi lokasi-lokasi wisata edukasi yang dapat dinikmati para traveler bersama keluarga saat singgah di Jember. Tujuan pertama saya adalah sebuah komunitas belajar budaya dan wisata yang mencetuskan Festival Egrang setiap tahunnya. Kampung Wisata Belajar Tanoker. Menempuh perjalanan sekitar 1 jam dari kota, saya pun tiba di Tanoker yang berada di Kecamatan Ledok Ombok. Dan di akhir pekan, Tanoker telah dipenuhi riuh suara anak-anak yang bermain, belajar, dan berkesenian. Pun disambut oleh Suku Harjo, koordinator sekaligus pencetus komunitas ini. Pak, selamat pagi. Selamat datang. Ini benar tempat Tanoker namanya? Iya, iya. Tempat untuk Tanoker. Pendidikan anak sama ini ya Pak, budaya, terus permainan, ada banyak permainan ya? Istilahnya ini kampung belajar Kampung Tanoker. Belajar. Jadi bisa orang yang datang sini bisa belajar, bisa berbagi juga gitu ya buat anak-anak. Khusus anak kecil atau yang udah nggak kecil seperti saya bisa? Bisa. Jadi di sini memang tempat belajar mulai dari anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, nenek-nenek, bahkan ya semua kita bisa. Tapi belajar. Belajarnya sambil seneng ya? Ya sambil bermain. Kalau anak-anak ya sambil bermain. Saya boleh nggak Pak ikut? Boleh. Belajar egrang, katanya kan di sini ada permainan tradisional egrang. Sama mungkin main-main di lumpur atau main bola ya? Iya, bola lumpur. Sebelumnya ini selamat datang dari kami. Ini apa nama? Ini topi Janur ya. Jadi Janur artinya Janur, jadi cahaya yang datang. Permainan egrang menjadi ciri khas dan daya tarik Tanoker. Anak-anak dengan lincah menari di atas egrang yang tingginya beragam, antara 1 bahkan hingga 2 meter. Egrang menjadi simbol kebangkitan warga Kecamatan Ledok Ombok. Arti dari permainan ini adalah seperti bermain egrang, melambangkan jatuh bangunnya kehidupan masyarakat di sini dalam membangun peradaban dan kesejahteraan. Dan kini, setiap wisatawan yang kemari pun dapat ikut belajar permainan tradisional ini, termasuk saya, yang ternyata sungguh tidak berbakat untuk bermain egrang. Aduh, ternyata nggak semudah yang dilihat tuh. Anak-anak kecil tuh enak banget kayaknya itu, tapi saya udah nyoba berkali-kali. Seimbangannya susah banget. Kita masih terbebani berat badan. Ada tekniknya katanya, tapi katanya mudah, tapi nggak mudah sama sekali. Ini nih, ya gampang banget. Ini ya, coba ya. Tekniknya sih gampang katanya, cuma dicondongin, terus kaki naik, yang kiri jinjit ya.
Ini kita dari main egrang yang gagal, kita ke wisata ya Mbak? Iya. Main apa kita hari? Main polo lumpur. Polo lumpur. Memang bener nih jalannya nggak salah kan? Iya, bener kok. Soalnya di luar ini isi sawah, terus jalannya agak kecil ya. Tak hanya permainan anak, Tanoker juga membuka wisata untuk para traveler yang menyukai permainan yang aktif. Kami menuju ke Pasar Lumpur. Di sini disediakan sebuah kolam lumpur yang memungkinkan para traveler untuk melakukan beragam permainan bergu. Mulai dari karapan sapi di lumpur, estafet tongkat hingga polo lumpur. Kali ini saya bergabung bersama rombongan mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Jember yang sedang outing. Hari ini kita akan main bukan polo air, polo lumpur karena mainnya di lumpur. Pakai seragam tim dulu, jadi saya masuk ke tim hijau. Mereka nih mahasiswa-mahasiswa yang datang untuk bermain di sini lah. Semoga menang ya tim saya, semoga saya nggak bikin malu. Aku ikut ya. Peraturan dalam permainan polo lumpur ini sederhana. Setiap tim berlomba untuk mencetak poin dengan membawa bola dan melemparnya ke gawang. Namun setiap pemain tidak boleh bergerak lebih dari 5 langkah saat memegang bola. Mungkin sedikit mirip dengan permainan basket. Namun bedanya, permainan ini lebih melelahkan. Setiap kali melangkah, selain harus berlari melawan air, kita juga harus kuat tenaga mengangkat kaki yang terbenam di lumpur. Sudah pasti dalam permainan ini, seluruh tubuh kita dari kaki hingga ujung kepala tak mungkin terhindar dari lumpur. Apalagi jika permainan berjalan seru dan kompetitif. Polo lumpur pun berubah menjadi gulat lumpur karena para pemain berebut bola. Setelah 15 menit bermain, polo lumpur ditutup dengan kemenangan tim hijau. Selain polo lumpur, di lokasi ini ada pula permainan lain yaitu perang bantal. Saya mencoba melawan salah satu mahasiswi dan ternyata saya pun jatuh karena gagal menjaga keseimbangan. Bermain lumpur di Jember berhasil membawa saya bernostalgia pada permainan tradisional masa kecil. Seru. Selain dikenal dengan cerutu, banyak yang belum tahu bahwa di Kabupaten Jember ini ada 2 hasil perkebunan yang menjadi andalan, yaitu coklat dan kopi. Di sini berdiri pusat penelitian kopi dan kakao satu-satunya di Indonesia yang sudah ada sejak tahun 1911. Dan kini Puslit Koka Jember ini tak hanya dipakai untuk tempat penelitian. Tahun 2016, lokasi ini telah diresmikan menjadi Science Technopark atau tempat edukasi wisata. Pak, biasanya kalau buah itu kan ada musimnya. Kapan kita bisa panen buah itu, kapan buah itu berbuah. Nah, kalau kakao ini apa ada musim? Kalau kakao ketika sudah memasuki masa pembuahan di tahun ketiga atau tahun keempat, itu biasanya buah itu akan ada terus gitu ya. Dan kita bisa panen setiap 10 hari sampai dengan 14 hari sekali. Untuk masuk ke lokasi ini, pengunjung hanya perlu membayar tiket senilai Rp3.000. Cukup terjangkau kan? Dan jika ingin melihat dengan lebih detail beberapa lokasi di kebun, wisatawan dapat mengikuti tur kebun dengan kereta kayu seperti ini. Jangan khawatir, biayanya sangat terjangkau, hanya Rp10.000. Dipandu oleh peneliti Pak Agus Budi Santoso, selain melihat hijaunya kebun, pengunjung juga dapat penjelasan mengenai bagaimana proses dan metode khusus untuk menghasilkan coklat dan kopi unggulan. Selain itu juga diperlihatkan mengenai proses bagaimana biji coklat yang mulanya asam dapat memiliki cita rasa dan bau coklat seperti yang kita kenal selama ini. Sudah disangrai ya, sehingga sudah keluar aroma coklatnya.
Nah, kalau tadi biji ini tidak difermentasi, walaupun disangrai sampai berapa jam pun dia tidak akan keluar aroma coklat. Di tempat penyangraian coklat, saya dapat mencium bau coklat yang sangat kental. Disinilah proses coklat kemudian disangrai, dikupas, lalu digiling. Nah, dari proses ini kemudian dipilah, lalu menjadi aneka produk coklat. Di pusat penelitian kopi dan kakao ini memproduksi coklat siap saji dan siap konsumsi dengan merek Vico atau singkatan dari Village Cocoa Company dengan filosofi coklat yang dihasilkan dan dikelola oleh penduduk desa setempat. Produknya pun bermacam-macam, mulai dari coklat batang hingga coklat bubuk yang siap untuk diseduh. Banyak sekali ya Pak, berarti kalau saya lihat kan tadi bisa jadi produk tuh banyak sekali di display ini. Nilai gunanya, nilai hasil olahan coklat ini tuh bisa sangat banyak diversifikasinya ya Pak. Jadi dari satu bahan baku berupa biji kakao, kalau kita punya ilmunya, ya kita punya pengetahuan yang memadai, itu bisa kita eksplor menjadi berbagai produk. Ya. Bisa produknya bisa berupa makanan, bisa non makanan, non pangan. Bisa untuk bahan baku industri farmasi, bahkan bisa menjadi bahan baku untuk industri kosmetika seperti sabun. Kemudian kita bisa pakai scrub ya dari pasta kakao atau lemak kakao, bisa untuk luluran gitu. Itu aneka produk yang sebenarnya bisa dieksplor dari biji kakao itu. Apalagi negara Indonesia adalah negara penghasil biji kakao terbesar ketiga dunia ya setelah Pantai Gading dan Ghana. Di malam hari saya menuju sebuah lokasi berkumpulnya seniman-seniman di Jember. Rumah Budaya Pendalungan yang berlokasi di Warung Kembang Desa Pancakarya. Pendalungan berarti perpaduan antara budaya Jawa dan Madura. Salah satu bentuk budaya ini adalah seni tari, didominasi oleh anak-anak usia taman kanak-kanak dan remaja. Pelatihan tari ini sengaja dilakukan untuk mengenalkan seni sedini mungkin, sekaligus melestarikan budaya asli Jember. Di rumah budaya juga berkumpul komunitas wayang kulit. Dan di sini saya melihat bagaimana rumit dan sulitnya proses pembuatan kulit hingga menjadi wayang yang berwarna-warni dan siap untuk menjadi cendera mata ataupun dipentaskan oleh dalang. Selain menjalankan misi pelestarian, rumah budaya juga bertujuan menggali potensi dari para seniman dan usaha kecil menengah. Disinilah saya melihat komunitas sketsa yang dengan terampil melukis wajah para pengunjung dengan cepat. Dan juga batik tulis karya ibu-ibu sekitar yang mulai dijadikan usaha kecil oleh para ibu rumah tangga. Tadi saya udah lihat budaya, juga sudah lihat ada pendidikan yang akan diusahakan. Terus ini juga bersisian sama warung. Warung, jadi gini, Warung Kembang itu adalah salah satu sosok yang sangat care dengan budaya. Dia kontak dengan saya bahwa, Mas saya punya lahan nih, gimana kalau saya hibahkan untuk kita kerja bersama, artinya menghibahkan untuk kegiatannya. Jadilah ini rumah budaya. Jadilah rumah budaya, di bagian depan warung, bagian belakang rumah budaya. Jadi kesan panggungnya ada berapa titik panggung nih ya, yang ada di sini. Nah itulah yang kemudian kami manfaatkan untuk tempat berkumpul. Karena bagaimanapun seniman apabila tidak dikumpulkan menjadi satu bagian, maka dia tidak bisa bertukar pikiran secara bagus. Lebih kompak, lebih sinergi lah ya, bersinergi. Iya. Tapi juga ada dampak nih, dampak dari bagaimana rumah budaya hadir, maka muncul juga di Warung Kembang harus punya makanan khas. Apa itu? Untuk kuliner makanan khasnya, kalau sampean mau coba lihat nanti dan coba rasakan, kita bareng-bareng. Oh boleh. Ya, kita bareng-bareng. Kita coba ya, sudah di Jember nih kita harus tahu nih. Iya, kuliner harus. khas lokal kita harus wajib. Ya, tidak hanya fisiknya, tapi lidahnya juga ikut bergoyang, boleh gitu deh, ya. boleh kita Oke, coba. siap. Kunjungan kami di rumah budaya pun ditutup dengan makanan khas Jember yang tentunya nikmat dan tak mungkin saya temui di tempat lain. Jelang perbatasan Jember dan Banyuwangi, tepatnya di kaki Gunung Gumitir, ada sebuah tempat wisata edukasi yang bisa menjadi pilihan tepat bagi para pecinta kopi. Kafe dan rest area Kebun Kopi Gumitir.
Berada di ketinggian sekitar 600 meter di atas permukaan laut, Cafe Gumitir menyajikan pemandangan alam yang indah bagi pengunjung yang sedang beristirahat dan menikmati secangkir kopi. Berawal dari lokasi rest area bagi pengendara yang melalui jalur Banyuwangi Jember, kini Cafe Gumitir menjadi destinasi wisata ekoturisme andalan yang dikelola Kebun Gunung Gumitir milik PT PN 12. Termasuk salah satunya wisata edukasi bagi anak-anak dan para pelajar. Jika kita ingin berkeliling, ada beberapa pilihan moda yang sesuai dengan keinginan. Beberapa pengunjung menaiki mobil kereta keliling. Dan saya memilih untuk menaiki kuda. Kita sudah ada di Gunung Gumitir dan di sini itu adalah tempat perkebunan kopi. Luasnya 800 hektar dan nggak mungkin kan kalau saya keliling di sini jalan kaki karena capek. Jadi salah satu wisata yang ditawarkan adalah keliling kebun kopi ini naik kuda dan saya tentu nggak bisa sendiri. Ditemani oleh koordinator Mbak Vina. Kita keliling-keliling ya. Kebun. Oke, sip. Ayo kita segera naik kuda. Iklim dan ketinggian wilayah Jember sangat cocok untuk menanam kopi jenis Robusta. Curah hujan di Jember pun tergolong tinggi. Di area Cafe Gumitir ini selain wisata kopi, para traveler juga bisa mengunjungi terowongan kereta api peninggalan Belanda yang masih dilalui kereta pada waktu-waktu tertentu. Dan bagi Anda yang menyukai kegiatan yang memicu adrenalin, Gunung Gumitir juga bisa menjadi area untuk off-road atau menjajal ketangguhan motor trail. Atau mungkin seperti saya, menaiki ATV yang tak terlalu berisiko namun masih cukup seru untuk merasakan berkendara di jalan berlubang dan berlumpur di sekitar kebun. Dari keliling kebun. Ini saya juga baru naik ATV nih. Bagaimana? Lumayan seru karena becek-becek jadi agak-agak serem juga ya Pak ya. Berapa ini seluasnya semuanya? Ada 800 hektar. 800 hektar. Iya. Jadi bapak-bapak ini dari perkebunan. Dari perkebunan. Iya. Yang ngurusin kopi di sini perkebunan. Iya. Ini robusta Pak ya? Iya, robusta. Ini umur 6 bulan. Jadi sekitar 2 bulan lagi sudah masuk panen. 2 bulan lagi berarti Mei, Juni Juni lah. Jadi kami di perkebunan panennya hanya kopi yang sudah warna merah saja yang ini masak. Masih hijau, ya. masih hijau. Jadi nanti biar kualitas rasanya itu terjaga. Apa sih Pak yang harus dijaga bedanya dengan misalnya di luar dari sini kan nanamnya mungkin nggak akan seintensif di sini kan Pak. Bedanya apa sih kalau biar kualitas kopinya tuh bagus? Nah, tentunya kami punya SOP dalam budidaya kopi. Salah satunya kita pupuk. Pupuk menyesuaikan dengan kondisi tanaman. Yang kedua ada tanaman naungan nih, lamtoro kayak gini. Oh, biar mataharinya enggak? Jadi kami mengatur manajemen cahayanya. Kapan tanaman kopi itu butuh cahaya, seberapa besar intensitasnya, diatur pakai naungan. Gitu ya. Ya. Itu yang belum dilakukan di tempat lain. Jadi kualitasnya harus dijaga seperti itu ya. Betul. Jadi sudah dijamin sih. Kalau di sini kopinya kan sudah diekspor ya. Iya. Dan ini robusta nih, karena di sini hanya bisa hidup robusta ya. Betul. Arabica masih kurang. Ini ketinggian berapa berarti Pak? Ini 500. 500 kalau gitu. Oke, nanti saya juga akan coba kopinya deh Pak. Kita lanjut lagi. Bapak lanjut ngeterus, saya coba lagi. Makasih ya. Thank you Pak. Indonesia menjadi penghasil kopi terbesar keempat dunia. Dan karena kualitasnya yang terjaga, kopi dari Gumitir pun telah diekspor loh ke berbagai negara di Asia, Eropa, dan Amerika Serikat. Di malam hari saya mencicip kopi di Cafe Rolas milik PT PN 12 yang menggunakan kopi dari Gunung Gumitir. Cafe Rolas ini kental dengan nuansa klasik dan cocok untuk menghabiskan waktu bersama teman-teman di malam hari. Dan perjalanan saya di Jember pun berakhir dengan hangat.
Metro TV, knowledge to elevate.